Halo Kamers, kembali lagi di acara kita yaitu podcast Ngopo, Ngobrol Kepo. Tentunya nih biar lebih enak kita kenalan dulu yuk Besti. Nah, kenalin gue Safira dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Kali ini gue udah bersama teman-teman dari jurusan Ilkom loh. Nah nih teman-teman kita ini udah pada cantik-cantik, rapi-rapi kan, apalagi ada yang ganteng juga Besti. Waduh. Nah, tentunya kita kumpul di sini bukan sekedar buat basa-basi biasa aja loh. Kita bakal bahas tentang konsentrasi dari ilmu komunikasi. Nah, sebelum kita bahas nih, gue mau memperkenalkan diri nih dari teman-teman gue. Kita mulai dari Halo, kenalin nama gue Putra Aurelia, konsentrasi Public Relation. Halo, gue Rausan dari konsentrasi jurnalistik. Halo, gue Launa Putri Diva, gue dari konsentrasi periklanan. Yeay. Nah, kelihatannya teman-teman kita ini pada aktif ya, semangat banget nih. Aduh, aku mau nanya nih kabar-kabar teman-teman nih. Gimana kabarnya, Besti? Kabarnya alhamdulillah baik, Allah. Oh, alhamdulillah baik Aduh, ya. kabarnya masih menunggu nilai nih, masih ada satu nih belum nih. Oh my god. Aduh, menunggu nilai itu nggak enak banget ya. Parah. Apalagi sih, menunggu parah. dia tuh. Kak Safira gimana? Ada yang ditunggu gak? Gimana ya jawabnya? Aduh, doain aja yang terbaik ya. Oke dah. Oke, nah sekarang nih karena kita baru aja selesai UAS ya, kita mau nanya nih ya, kesibukan setelah UAS ini pada ngapain aja sih? Yuk kita tanya kakak-kakaknya gimana? Rebahan. Oh, rebahan. Rebahan. Ada lagi selain rebahan? Apa ya? Latihan lah. Makan, Rebahan makan. nonton Netflix, drakor, Repeat lagi ya? nge-scroll TikTok, Oh yang my bangun God. terus tidur Waduh. lagi. Jadi rutin ya bun. Rutin itu. Ternyata memang ya yang namanya semester-semester awal tuh masih pada aktif ya. Iya. Kalau Kalau sekarang semester, aduh, udah mikirin ke depan gitu. depan, mikirin ke depan ngapain tuh kak? Ke depannya, waduh. Apalagi kalau sudah semester akhir tuh nilai, aduh, udah gak karuan dah nilai mah. Udah nggak karuan ya? Iya. Aduh, udah nggak Alhamdulillah IPK masih aman. karuan. Aman. Gue ya? sorry, orang pintar. Aduh. Gak apa-apa sih ya, walaupun kita sering rebahan, scroll sosial media, tapi jangan sampai kecanduan ya. Tentunya nih kegiatan rebahan ini hanya dilakukan oleh profesional ya, jangan Udah profesional banget. profesional banget. Sorry. Jadi rebahannya tuh udah ekstra banget gitu. Oh my god. Oke, nah sekarang nih ya karena kita mau bahas konsentrasi dari ilmu komunikasi, tentunya dari teman-teman sendiri ada yang udah tahu belum sih konsentrasi di Ilkom itu ada berapa? Ada yang bisa nebak gak nih? Berapa ya? Ada berapa? Apa ya? 1, 2, 3, 4. Tiga. Tiga. Oke. Konsentrasi mencintai dia nggak ada. Aduh, sulit. Besok kita buka ya konsentrasi mencintai dia. Aduh. Gitu. Daftarannya gratis kok. Tenang aja. Nanti kita buka ya tahun depan aja. Tahun ini masih menunggu aja. Oke, baik. Sampai mana nih? Kenapa Kak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah perkenalan dari teman-teman konsentrasi, sekarang kita mau langsung aja ke pertanyaan pertama. Tenang aja ya, pertanyaan ini kok benar-benar santai dan bisa menginspirasi teman-teman yang mau gabung ke ilmu komunikasi. Oke. Baik, sekarang aku bakalan bertanya nih ya kepada para teman-teman. Bagaimana sih kenapa kalian bisa memilih untuk konsentrasi ini gitu. Contoh ya, semisal dari Kaluna memilih konsentrasi periklanan, Rausan yang memilih jurnalistik dan Aurel yang memilih PR. Gimana sih jawaban teman-teman? Yuk dijawab. Siapa dulu nih? Kalau dulu deh. Om Bimpa dulu nih gimana? Om Bimba. aja. Om Bimba deh, Om Bimba. Asik ya, Bimba yang teman-teman. gambreng. Udah Udah. Nggak apa-apa kan biasanya di akhir kan ya. Iya, nggak apa-apa. Kasih sayang nggak apa-apa. Kali-kali pertama. Ya, silakan. Alasan gue milih konsentrasi iklan tuh kenapa ya? Karena satu gue nggak bisa ngomong depan umum, berarti kan gue nggak bisa milih public relation dong. Dua, jurnal gue nggak tertarik. Ya udah, periklanan. Periklanannya sih siapa? Tertariknya kenapa tuh? Kenapa tuh periklanannya ada apa? Karena ya yang gue tahu periklanan kan gambar-gambar ya. Kan kalau orang-orang awam kan gitu kan mikirnya iklan tuh cuma gambar desain. Ya udah dong, gue bisa gambar, gue masuk. Tapi alhamdulillah gue seneng sih sama keputusan gue. Tentunya harus senang ya, Besti. Senang Kalau lah, nggak pasti. senang kita nggak tenang ngejalaninnya. Betul Kak. Berarti ini periklanan ini juga cocok ya teman-teman buat yang merasa introvert atau tidak terlalu banyak bicara. Jadi Iya. cocok ya. Jadi Karena kan periklanan juga di balik layar. Itu di yang gue balik suka. layar. Karena kita nggak langsung di depan. Nah, itu
itu dia teman-teman, ilmu komunikasi tuh nggak hanya cuman sekedar ngomong, tapi kita juga bisa kok berkreasi. Itu asik banget dah pokoknya ya. Oke, berarti kemudian dari teman-teman lagi ada yang mau menjelaskan dari konsentrasi lain? Mungkin gue dulu ya kali ya. Boleh. Gantian. Oke. Kalau jadi jurnalistik sih, gue milih jurnalistik kenapa ya? Karena jurnalistik itu luas jaringannya, luas. Apa aja bisa dikerjain dalam jurnalistik. Misalkan tadi periklanan belakang layar, kita juga bisa kok di belakang layar seperti itu kak. Belakang layar seperti megang kamera, edit juga bisa. Di depan kamera ada nggak di depan? Ada tuh. Oh, ada juga. Ada jurnalistik tuh di depan kamera justru lebih asik. Misalkan jadi reporter, news anchor. Wah, itu sangat wah, cocok lah buat kalian yang emang hobi ngomong. Bisa ditempatkan di mana aja ya, di depan atau di belakang kamera. Betul. Pindah kali nih kayaknya. Wah, boleh tuh. Enggak, aku setia. Setia, emang harus Setia. setia ya teman-teman ya. Kalau cabangnya bubarin dulu ya. Oke, nah berarti untuk dari jurnalistik sendiri berarti suka kalau ngeliput kemana-mana jalan-jalan dong Kak? Betul, sering banget gitu. Kalau ada peristiwa nih, ada banjir, kita turun tangan ke situ, langsung ngeliput. Jurusan apa tadi? Perikanan kan di belakang layar. Nah, jurnalistik juga ada loh yang di belakang layar, seperti edit, mengedit video maupun edit foto. Jadi fotografer pun, kameramen bisa juga. Tapi selain itu, jurnalistik juga bisa di depan kamera, seperti jadi news anchor ataupun reporter seperti itu. Berarti kalau lagi ngeliput kita juga sekalian jalan-jalan dong, bener gak? Betul. Jalan-jalan. Itu jurnalis itu guys. bebas. Jadi nggak ada yang larang, tapi tetap aja sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Berarti selesai liputan kita boleh menikmati sisanya berarti ya. Bisa. Enak banget. Berarti apalagi kalau ngeliputnya ke Bali, Labuan Bajo. Aduh, itu Betul tuh. sekali itu. Ayo daftar buruan jurnalistik. Iklan juga ya, iklan gitu ya. Boleh. Oh my god, jangan lupain ya, gengs. Terus gimana kalau dari Kak Aurel ini? Alasan masuk public relation karena udah jadi kayak keseharian, karena kan ngomong mulu gitu. Ya, kalau Terus gimana? Profesinya jadi MC, moderator. MC Asik nikahan loh. bisa ya nanti Bisa. kalau gue misalkan nikah ya bikin desain undangan sama Luna. Terus kalau mau studio fotografi bisa kamerausan jurnalistik, kalau MC ya sama Kak Aurel. Harga teman lah ya, bisa lah harganya Bisa. kita. Bentar, nikahan emang udah ada calonnya? Doain aja ya. Amin ya kita, amin. Ya, amin ya. Bulan ini ya dapat ya. Oh my god. Oke, Oke, berarti sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Bentar. Nah, dari masing-masing konsentrasi teman-teman gue ini, apa sih yang kalian pelajari gitu ya? Misalkan contohnya aja nih mata kuliah yang paling disukai gitu. Kita mulai dari siapa dulu nih? Boleh. Oke. siap. Yang dipelajari ya, sebenarnya kalau jurnalis itu banyak sekali, tapi karena ya lagi-lagi ya pandemi itu yang buat ini. Oke, kalau jurnalistik ini pelajari kamera, cara menjadi reporter, news anchor, kemudian juga diajarin edit gitu. Edit. Berarti kalau semisal nggak ada pandemi nih, berarti kita praktek langsung tuh terjun ke lapangan. Langsung ada Berarti kalau anak jurnalistik harus punya kamera ya? Enggak juga. Oh, tuh Enggak. catatan ya, gengs. Kamera sudah ada disediakan tentunya oleh UNAS. Gitu. Berarti kalau mau minjem tetangga, temen juga boleh ya? Boleh, kalau mau Boleh, minjem di luar, kalau saya emang nggak cocok kameranya dengan yang di UNAS dengan kita, bisa minjem di luar gitu. Tapi tetap tanggung jawabnya ya, tetap ya. Jawab, jangan dibawa kabur, jangan digadein ya, Oh. kata gitu. Buat apalagi buat jajanin ayang, jangan Wah, ya. bahaya. Jangan digadein pokoknya ya, manfaatin. Oke. Terus selanjutnya lagi nih, mau dari Siapa? Gue. Ya dulu deh. PR nih, oke, PR. Kalau selama yang gue pelajarin di public relation itu gimana kita nge-branding, Branding. diri, kan belajar public speaking kita yang baik, karena itu kan jadi nge-branding kita, etika kita ke publik gitu. Nanti contohnya semisal nanti ini ada panggilan job nge-MC ya kan, gimana? Aduh, Bisa itu hubungi bisa hubungi orang, kontak di bawah ini ya. PR tuh bisa nggak sih kayak ke perusahaan-perusahaan gitu? Oh bisa. Bisa banget, Jadi public humasnya perusahaan Humasnya. gitu. Oh, gitu. Misal contoh nih PT bla 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 keluar produk baru. Nah, gini Aura sebagai public relationnya itu Iya. kita bakalan ngomong, ada konferensi pers nanti sebagai jurnalistik ada dari Oh, sini. iya. Ada periklanan ya, dan ini bannernya ada dari Beda.
Edit dulu ya flyernya gitu. Cocok nih emang ya. Nyambung ya. Masih nyambung. Nah, sekarang berarti dari Kak Luna sendiri gimana nih mata kuliah terfavoritnya? Mata kuliah terfavorit nih. Ya atau terfavorit atau yang dirasa oke gitu ya? Kalau kan karena baru semester 3 ya. Ya so far yang paling enak tuh udah ada semester 2 tuh dasar-dasar periklanan. Oh, dasar periklanan. Jadi kita di situ diajarin gimana cara kita nge-branding suatu produk atau jasa yang dari klien kita nih, kita buat videonya, kita buat flyer ya kan. Flyer. Sudah makanan sehari-hari ya buat Apa ya? flyer. PPT untuk presentasi ke klien juga kan. Itu emang paling favorit sih ya. Favorit. Nah, berarti ya dari ibaratnya kita kuliah bekerja tuh sesuai dengan passion kita. Jadi kita nggak ada beban gitu loh. Enak jalanin aja. Sama kayak hidup kita jalanin aja ya, nggak usah di Siap. Benar. Oke, berarti guys, aduh mantep banget nih jawaban para bestie aku itu. Oh my god. Sekarang kita lanjut juga ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu selama mempelajari konsentrasi kalian masing-masing nih gengs, itu apa sih yang kalian pahami secara singkatnya gitu. Semisal kan orang mungkin berpikir jurnalistik tuh megang kamera doang, pegel, ngiklan ngedit doang, emang nggak pusing, PR ngomong mulu, emang nggak berbusa mulutnya kan, aduh gimana ya, coba dari Biar dulu. besti gimana nih? Lagi mikir juga. Gue nih, gue dulu Ya nih. boleh. Iklan tuh apa ya? Orang-orang tuh pasti mikirnya kan kita cuma ngedit, ya kan, Ngedit. gambar. Tapi menurut gue, periklanan itu nggak semuanya kita desain ya, tapi lebih ke otak kreatif. Kreatif. Karena kalau lo nggak kreatif, gimana lo mau bikin desain? Gimana lo mau memasarkan suatu produk, jasa ya kan? Pinter banget ya gue. Bener banget itu jawaban paling simpel ya, singkat padat jelas tapi bagus banget. Sekarang dari jurnalistik gimana nih? Jurnalistika, oke. Kalau dari gue sih, pasti orang tuh mikir jurnalistik tuh tentang hal menulis berita atau menjadi seorang reporter baik newscaster. Tapi sebenarnya tuh jurnalistik tuh tadi kita juga bisa ngedesain loh, ngedit juga bisa kita tuh. Kalau saya kalian mau belajar ngedit kayak ngedit foto, video bisa, atau belajar megang kamera, cara motret bisa, karena di dalam jurnalistik itu ada namanya fotografi jurnalistik seperti itu. Jadi mendukung ya kegiatannya. Betul. Nah sekarang kalau dari PR gimana nih? Kan nih jurusan yang paling diminatin banyak orang ya. Ya paling banyak kalau ya gitu. Nggak makan tenaga, cuman mulut aja ya. Capek ya Bu. Gitu aja gitu aja. Gimana Apa nih? ya? Kalau dari PR sendiri, ini tadi di awal bilang ngomong, belajar ngomong. Ngobrol gitu. Ya. Gimana kita apa ya? Bisa diterima di publik, gimana kita cara gimana ya? Gimana sih? Mungkin dari Mungkin karena PR ngomong mulu dia juga jadi bingung ya. bingung ya, saking bingung mau dia apa yang mau dibahas lagi. Kalau dalam ngomong itu emang nggak ada teknik-tekniknya kak? Tekniknya kayak ekspresi atau apanya gitu? dari untuk kita di PR tuh emang wajib banget gimana tata cara ngomong yang baik, bisa diterima di publik, dari penampilan kita yang mendukung itu bisa jadi nge-branding kita tuh, wah ini seorang PR loh gitu. Ada apa sih ciri khasnya, ciri khasnya ya. gitu. Ciri khasnya rapi. Rapi. Anak iklan. Tuh anak bisa dilihat teman-teman stylist anak iklan emang modis banget. Beda kan? banget Emang ya. anak iklan tuh anak-anaknya modis loh. Modis, Semua. modis, Temen-temen kayak modis gitu semua. banget ya. Jangan hanya desainnya aja yang modis, penampilan orangnya Bener juga harus juga. modis dong. Oke. Tenang banget. Nah berarti PR itu selain berarti ekspresinya juga harus ya, kan nggak mungkin kita ngomong mukanya sepet kayak Iya. Ngajak aduh, ribut enak banget ya ajak ribut, emang ngejulit ya gitu. Jadi siapa tuh? Julitin sebelah. Oke Oh, nih sebelah. sebelah mana nih? Oke. Aduh, jawaban teman-teman gue ini tuh makin ya. Jadi kita asik ngobrolnya dan teman-teman yang nonton juga pasti bakalan semangat buat milih nih. Aduh, mau iklan, jurnal atau public relation. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu selama kalian ya belajar atau kuliah dari konsentrasi pilihan kalian tuh ada nggak sih hambatannya gitu? Kayak contoh, aduh PR ngomong mulu, modal ngebacot, modal ngebawel, jurnalistik yang
moto doang gampang gitu, iklan apa sih hambatan kalian gitu yang kalian rasa susah tapi kalian tuh ternyata bisa gitu, gimana nih gengs? Paling kalau dari PR, kalau dari gue sendiri itu yang namanya matkul marketing, gimana kita caranya ngepromosiin produk kita, nge-branding produk kita, nge-branding perusahaan kita tuh gimana caranya. Itu sih hambatannya, cuma semakin diterjuni semakin oh gini loh ya, mudah dipahami juga sih. Karena gak gampang juga ya Iya. branding, kita bawa branding soalnya. perusahaan kita tuh gimana gitu. Dan, tapi sekarang bisa dong perlahan-lahan. Alhamdulillah cantik gitu. Mandi. Oke, gimana nih gengs selanjutnya? Jurnal lu. Oke, jurnal ya yang Iya. paling kece. Kayaknya salah kedua ya jurnal. Ya. Kalau bisa Oke. dua kenapa satu? Wah, betul. Oh, kayaknya gue tahu Oh, slogannya. bercanda aja. Bercanda aja. Oke. Ayo dah. Oke. Kan lupa. Oh iya. Hambatan. Oh iya, hambatan ya. Hambatannya ya kalau dalam jurnalistik sih di wawancara sih. Kita tuh bingungnya tuh kalau wawancara tuh banyak orang tuh yang nggak suka wawancara. Kadang tuh kayak penjual gitu. Pak, izin wawancara. Oh maaf, nggak bisa. Begini saya lagi sibuk atau alasan lainnya. Gitu. Penjual tuh biasanya kalau teknik gue tuh kalau dalam wawancara gue beli dulu tuh barang, baru gue tanya-tanyain gitu. Jadi sama-sama enak ya gitu. Iya, jadi agak susah di situ. Jadi kalian juga harus persiapkan ya Siapin trik dan modusnya ya gitu. Betul, Supaya budget. budgetnya juga ya. Budgetnya gitu. juga. Oke, sekarang gimana kalau dari Kaluna nih? Gue kayak mewakili semua anak iklan kayaknya ya. Mewakili Hambatan anak-anak iklan adalah pada aplikasi. aplikasi. Karena kan kalau misal kita ngedesain ya kan, kita harus membuat sesuatu kan kita butuh aplikasi. Dan bisa dipakai Adobe ya. Iya. Cuma nih anak-anak iklan, maksudnya sebagian besar anak iklan masuk karena nggak terpaksa kayak adanya cuma iklan. Iklan. Kayak gue personally gue nggak bisa pakai Adobe Illustrator, gue nggak bisa pakai Photoshop. Tapi gue nyari karena teknologi udah maju ya, kan udah banyak nih kayak Canva, Iya. Figma gitu-gitu. Aplikasi lebih banyak. Ya udah jadi kita nyari alternatif yang lain. Alternatif. Nah, itu buat teman-teman juga yang aku tuh nggak bisa Photoshop, Adobe Premiere, bisa pakai Canva ya kan. Canva tuh udah Canva ya, tolong Canva endorse kami ya. Tolong ya sponsorin sponsorin kita gitu. Premium. Premium. Udah 200 karya nih. Sekalian nih. Tangan dulu dong buat kita semua ini. Dan menghasilkan karya-karya yang indah banget ya pokoknya, sejuk di mata pokoknya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa sih tugas utama dari konsentrasi kalian gitu? Tugas utamanya gitu. Kalau ada PR, jurnal dan periklanan. Ayo, siapa nih gengs yang mau jawab dulu? Katanya Gantian. Dari mendua jadi pertama. Aduh. Tugas utamanya ya, kalau menurut gue sendiri sih ya, jurnalistik itu tugas utamanya tuh mencari sebuah peristiwa. Mencari sebuah peristiwa. Jadi tuh kalian harus emang nggak boleh diam doang di rumah gitu. Kalian juga harus berani jalan keluar. Bahkan ke tetangga kalian juga pasti ada peristiwa tersebut, peristiwa apapun itu bisa jadi berita, tapi tetap jangan asal bikin gitu. Oh, iya. Peristiwa percintaan aku bisa. Bisa Jadi kalau emang mau gitu. diangkat. Oke. Iya, Kayak layangan putus ya. Putus. betul. Kalau kita layangan nyangkut ya teman-teman. Kita nggak ada putus-putusnya, kita nyangkut doang. Nyangkut doang. Berarti itu tugas utama dari jurnal ya, mencari peristiwa. Ya peristiwa. Asal mungkin nggak mirip kayak, asal nggak kayak tapi ada juga loh yang nggak kuliah jurnalistik tapi juga mencari peristiwa. Itu ibu-ibu gang. Yang Peristiwa ngerubing-rubing apapun gitu dibahas, iya tentunya ya, dibahas teman-teman ya. Itu hanya dilakukan oleh profesional, tolong Jangan. ikutin ya. Kok kamu tahu? Ya, karena saya perempuan gitu. Oke. Oh gitu juga ya. Oke. Gak apa-apa. Mungkin kalau laki-laki kita juga nggak paham. ya buat laki-laki mungkin ngobrolnya ngopi ya, main kartu atau apa. Kita kalau cewek-cewek kan kita tahu nggak Jeng? Aja. Jauh. Gue nggak gitu tapi. Kita ajakin juga kayak gitu ya. Nah sekarang kalau dari atau Kaurel gimana nih? Siapa dulu nih? Aduh. Oke, Kaurel dulu gimana? kalau PR itu
mengurus bidang komunikasi di internal maupun eksternal. Dia itu nge-branding perusahaannya dia supaya diterima di mata publik. Gitu deh, branding PR. Jadi dia tuh face of the group atau face of the company gitu ya contohnya. Dan nge-branding citra positif perusahaannya dia gitu. Kurang lebih gambarannya kayak gini, kayak dari Luna yang periklanan ada di belakang kamera, terus kayak dari jurnalistik nih tengah-tengah, bisa di depan dan belakang, dan ini yang paling pertama yaitu wajah dari konsentrasi ilmu komunikasi, kurang lebihnya gitu ya. Iya, betul. Nah sekarang buat Kak Luna nih, gimana nih tugas utama dari periklanan? Tugas utama anak iklan ya, mempromosikan. Jadi itu kita bikin strategi kreatifnya dalam periklanan, terus kita nyari brief. Kan biasanya kan brief itu kayak kita mau bikin logo, kita mau bikin suatu produk, jasa, itu kan dibutuhkan brief ya. Jadi tugas kita adalah mempromosikan dengan strategi kreatif untuk kan ngulang lagi kan? Kan nggak apa-apa. Pokoknya semua berbalik ke promosi. Promosi. Ya, promosi deh ininya dah. Yang promosi ya, promosi nggak cuma dari berbicara tetapi juga karya, betul kan teman-teman? Betul. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu peluang pekerjaan dari masing-masing konsentrasi kalian. Aduh, yang mau jawab duluan siapa nih? Apa mau Humpimpa lagi? Ya gue deh, coba sendiri nih, paling ganteng. Aduh, yang paling ganteng ya. Paling ganteng nih. Aduh. Nama IG-nya apa, Kak? Wah, bisa. Nanti ya, nanti di bawah ya. Ini kita jawab. Apa tadi Peluang pekerjaan Peluang dari pekerjaannya. konsentrasi masing-masing. Oke, peluang pekerjaannya sih ya, kalau dari jurnal tuh banyak peluang pekerjaannya. Kalian bisa gabung ke perusahaan maupun gabung ke perusahaan televisi ataupun media-media seperti itu, karena jurnalistik kan dari luas, jangkauannya luas, bisa di depan bisa di belakang kamera seperti itu. Jadi kalian jangan takut lah kalau jurnalistik, asal diri kalian berani aja gitu. Oke. Di luar perusahaan pun kalau kita punya, misalkan punya bakat nih, kita buat foto, bikin jasa fotografi pernikahan atau event kan bisa gitu teman-teman. Jadi nggak hanya tentang perusahaan tapi tentang berarti buat diri kalian sendiri, freelancer ya kalian bikin usaha. Terus kemudian dari Kaluna gimana peluang pekerjaan dari periklanan? Banyak orang tuh mikir tuh iklan tuh kuno ya. Tapi ternyata sebenarnya sih iklan tuh nggak kuno, karena konsentrasi ini tuh ngikutin zaman banget. Kayak sekarang kita anak-anak advertising tuh bisa jadi social media analyst atau nggak manajer, bisa jadi graphic designer juga, dan dari cabang jurnalistik kita juga bisa jadi copywriter. Copywriternya benar banget. Pokoknya banyak banget yang berhubungan dengan up to date Ya, pokoknya let it flow seiring berjalannya zaman ya gitu. Apalagi sekarang udah di tengah pandemi seperti ini, apa-apa serba digital. Ini cocok banget sih buat kalian yang mau ngambil periklanan, nggak akan ngerasa kuno deh pokoknya. Selain udah up to date, fashionable, betul? Fashionable banget. Up to date ya kayak kita. Sekarang kita ke Kak Aurel dari Public Relation. Gimana, Kak? Peluang pekerjaan dari public relation itu luas sih, bisa yang tadi jadi MC, moderator, pembicara jadi juga ya. Jadi PR ya di sebuah perusahaan. Ya. Bisa juga lo gabung ke peluang pekerjaannya jurnalistik sama periklanan, kayak bisa. jadi pembawa news anchor juga bisa, terus juga jadi reporter, dan kalaupun punya kemampuan berbicara terus juga mau dibuat dengan kata-kata, copywriter, bener-bener kayak Kaluna tadi bilang ya. Jadi semua tuh saling berkaitan tentunya, nggak ada yang nggak berkaitan. Dong di spill kan. Mungkin kayak kendala-kendalanya kenapa dosen enak dan Gak dosen enak. kali ya. Gimana kalau dari Kaluna sendiri gimana nih awalnya? Kalau jadi anak iklan ya kita tuh sebenarnya nggak punya banyak pilihan. Karena dosennya cuma satu. Ya, Siapa ya? Enggak, maksudnya kayak kelasnya kan cuma satu, dosennya ganti-ganti ya itu aja. Itu aja. Terus sampai lulus. Sampai apal banget ya dosennya. Iya, apal banget. Ada yang enak tuh ciri-cirinya tuh kayak dia ngasih penjelasannya jelas, terus ngasih strukturnya jelas. Jadi kan kita juga ngerjainnya gampang ya. Ada satu dosen nih yang amat-amat kita tuh bingung nih,
jadi dia tuh mau nyapa, kadang dia suka ngasih penjelasan tuh kurang jelas, jadi pada bingung harus ngajarinnya gimana kok dikit yang salah. Jadi ya kita cukup bersabar dengan Sabar aja ya, emang dosen tuh susah dimengerti, kadang nggak peka, kayak singkat padat jelas banget dan kita harus peka sendiri. Jadi aduh, buat teman-teman mahasiswa sabar ya. Sabar banget dah. Tapi enak kok iklan. Iklan enak loh, iklan enak itu loh, buat yang aduh, enak banget santai. Sekarang kalau dari Kak Aurel nih, PR gimana? PR itu enak sih dosennya, rata-rata enak. Banyak juga lagi dosennya varian Enak ya. Enak ya? Dosennya rata-rata cewek sih, lebih nyambung juga. Nyambung cewek. Kayak ada satu dosen yang dia cara ngejelasinnya kayak apa ya, gaul, kayak anak-anak zaman sekarang gitu. Ada juga yang muda memang ya, dosen-dosen kita ada yang muda. Jadi kayak nyambung gitu loh sama kita gitu. Nyambung, tapi pasti ada juga lah ya dosen yang memang ya tidak diinginkan ya, mungkin kayak ya gitu deh. Kalau ditanya no comment. Gak bisa dijelasin kok itu. Ya, terus kalau dari sekarang dari jurnalistik gimana nih dosen-dosen? Jurnalistik sih dosennya beragam ya. Ragam Sekali. Banyak dosen cowok nggak? Banyak. Tuh buat teman-teman yang mau dosen cowok gabung di jurnalistik sekarang juga tuh. dosen cowok yang cakep. Ih masih muda lagi. Sumpah itu ya. PR ada kok. Kayak crazy Muda, rich. ibu-ibu. Tau nggak muka-muka aja. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu guys. Bapak. Ibu. Oke, gimana Kak Rausan? Jadi tuh kalau dosen di jurnal ya ada dosen yang baik banget, ada yang juga yang ribet gitu. Yang baiknya ini tuh contohnya diberi kebebasan, kayak mau ngeliput apa atau tentang apa itu diberi kebebasan, kemana aja diberi kebebasan gitu. Batas waktunya juga nggak ditentukan. Ada yang saat ini dosen ini tuh yang membatasi kayak deadline-nya sekian gitu, singkat sekali seperti itu sih. Membatasi kreativitas anak Membatasi juga kreativitas gitu ya. juga. Itu oke, berarti ya kesimpulan sementaranya berarti di setiap siapapun ya, baik dosen atau mahasiswa, pasti kita beragam dong Iya, tentunya. pasti ada konflik-konflik terjadi, tapi Konfliknya. selalu ada solusi. Di balik masalah ada solusi gitu. Jadi ibaratkan kita masak tuh nggak selalu manis, tapi juga ada bumbu-bumbu pahitnya. Betul. Aduh, Asal dari kalian aja tuh yang bisa mengimprove gitu. posisiin juga ya. Posisiin juga. Kita harus dewasa juga guys. Guys, justru jadi tantangannya kalau kita bisa naklukin dosen galak. Itu hebat loh, berkesan banget di mata dia ya. Jadi idola kalian. Wah, gitu. Idola ya. Oke, jauh. Idola. Aduh, nyanyi aku. Jadi dong. Aduh, biar gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara kalian, ini mohon maaf sebelumnya, ini kayaknya pertanyaannya lebih ke anak periklanan nih pertanyaannya. Boleh nih kalau Luna Apa tuh? menjawab. Pertanyaannya ialah bagaimana cara membranding iklan yang baik dan bagus. Gitu. Kalau dari versi Kaluna gimana nih? Ya semua kan balik lagi dari klien, dari brief ya. Oh, sesuai brief. Kalau cara membrandingkan iklan yang baik itu tuh lebih ke otak kreatif lagi. Kalau misalnya kita nggak kreatif kan kita tidak bisa membranding iklan dengan baik dong. Terus juga ada etikanya, ada tata caranya. Nah, mungkin dari pertanyaan ini tuh kayak gimana sih kita nih dari tiga konsentrasi membrandingkan konsentrasi kita tuh buat orang-orang yang akan memilih gitu kali ya. Oh iya, bisa masuk. Kalau dari gue, kalau lu males ngomong depan kamera gitu ya, lu males untuk foto atau jadi news anchor reporter, lu pengen duduk nih depan di kafe ngopi, pilih iklan. Serasa ngantor ya, Bunda. gitu ya, Enggak, tapi gambar-gambar. nggak selalu gambar loh. Oh, oke. Kayak Apa kita tuh? tuh bikin strategi kreatif buat mempromosikan barang, terus kita juga bisa jadi content creator. Content Nah, itu tuh creator. content creator. Kalau mau jadi content creator mesti iklan. Yang mau jadi YouTuber, TikTokers boleh Tapi kalau banget. udah, apakah emang orang malas aja tuh yang di iklan? Kenapa gimana? Tadi kan kalau udah nyebutnya males berdiri Enggak gitu. sih, anak ya gini. Kata males tuh anak iklan tuh suka males baca. Oke. Kita tuh lebih Oke. suka langsung praktek. Karena kan biasanya kan kalau di mata kuliah biasa kan kita bikin makalah, Iya, bikin esai.
kalau di iklan kita bikin PPT kreatifnya, kita bikin desain, kita bisa bikin brief, terus bikin GSM itu banyak banget, jadi tuh nggak bakal bosan ngerjainnya. Berarti nggak melulu tetap tentang kan, buku ya. tapi tetap kan Kak, juga berarti kan itu harus kreatif, ide kreatif juga harus ada dong. Iya, pokoknya gue selalu ngasih pesan sih ke orang-orang yang mau ambil iklan, kalau lu nggak perlu kok jago gambar, lu nggak perlu jago buat pakai aplikasi, yang penting lu punya otak kreatif aja. Kreatif. Oke. Nah, ini ada pertanyaan pribadi nih dari gue ya kan. Biasanya kalau mau kreatif ya, ada nggak sih hal-hal yang bikin mood kita jadi lebih baik? Jadi kita tuh ngelakuin halnya kayak misalkan mau ngedit kan, kayak aduh lagi bete nih, tapi deadline dikit lagi, berarti apa sih, ada hal-hal yang mendukung itu yang membuat Ngumpulin mood para ya. teman-teman ini jadi semangat lagi moodnya gitu. Ngopi, Makan sih, aduh. Makan sih. ngopi, makan, Tidur. Enggak, gue Refreshing enggak. nonton kalau dulu. misalnya gitu. emang lagi ada deadline tuh tidur dilupakan kalau gue justru. Iya benar. Karena saking asiknya gitu kan, gue senang banget jadi malam tidur. Karena anak iklan itu biasanya kerjanya tuh malam, percaya? Malam. Emang Karena kan inspirasinya tuh Iya, munculnya di munculnya malam. malam. sambil ngopi kan. Oke. jam tidurnya ketuker ya, malam jadi bangun, pagi jadi tidur gitu. Tapi tetap ya balik lagi, periklanan tuh asik ya. Jadi emang buat kalian yang emang males ya, atau bukan males sih, lebih kayak daripada kita belajarnya via materi, mendingan kita praktek langsung, terjun ke lapangan. Jadi lebih dapet ya feel-nya gitu. Gitu rasanya. Coba gue pengen dong denger branding dari jurnal dan PR kan. Aduh, ini gimana nih PR, coba PR? Gue PR. juga mau gitu punya saingan. Oke. Oh my Yes, god. Coba gimana? Bikin kerjaan lu mah. Iya. Ya, masa kan cuma anak iklan doang seperti Iya, makanya PR biar kan ada katanya dong. mempromosikan juga. Gimana, Dexa? Kalau buat PR, buat kalian-kalian semua yang demen ngomong, mau tampil di depan banyak orang, itu masuknya ke PR. Nanti kita diajarin etika kepribadian kita, dari penampilannya kita, berwibawa, terus jadi lebih pede juga gitu. Masuk aja ke PR. Matkulnya nggak rumit-rumit, Kak. Oh, gitu ya. gitu ya. Asik, Gue gila masih matkul. Berarti kalau PR ya, itu misalkan nih kayak dari anak periklanan kita udah buat flyer atau PPT. Berarti nanti nih yang action menjelaskan tuh anak PR berarti ya, Kak? Iya. Jasamanya gitu. Jasamanya gitu. Berarti emang PR tuh emang harus buat yang orang-orang yang emang pengen tampil ya gitu ya, pengen Yang Menarik kayak narsih. Narik yang bayangin ini. Bayanginnya Narsis action banget banget. loh. Iya, Bawel Mbak. narsis po. Wah, Satu paket. Narsis banget, Pas. emang cocok ya berarti. Itu juga berkaitan juga nih sama anak jurnal. Gimana nih Betul. saingannya nih? Aduh. wah kalau jurnal sih harus bener-bener kalian aktif banget, karena apa? Jurnal itu dua alam. Kita di dua alam. Alam apa ini? Alam goib. Alam belakang dan alam depan Oh, gitu. Kirain ala dunia lain gitu ya. Bukan. Angkat tangan, Aduh. merah. Sampaikan. Maksudnya Kirain tuh gitu. dalam itu tuh kalian juga harus punya ide kreatif, tapi kalian juga harus berani untuk berdiri di depan kamera gitu, karena dalam jurnalistik itu luas. Jika kalian cuman di satu tempat doang, itu nggak akan bisa maju seperti itu. Akan bisa maju. Jadi harus emang Termasuk ini- multifungsi juga nggak sih? multifungsi, bener. Kita Multifungsi. emang bisa apa aja gitu. Bisa apa aja. Kok bisa membahagiakan dia, bisa nggak? Bisa sih. Wah, Aduh cocok kenyang itu. nih. Dengan Bukannya mood-mood Kak kayak Safira gitu. udah ada pengalaman yang dibahagiakan? Oh, kita bahagia dari mana aja intinya. Yang penting Gue bahagia kalau dikasih A+. oh dikasih Oh, A+. A+. Ya, sama dosen ya Bahagia kan. dibeliin bakso. 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 Buat Bakso nanti tusuk depan UNAS itu enak banget. enak banget Harus ya. nyobain guys. Bang, endorse kita bang. Buat abang-abang bakso, buat nanti penggemarnya Kaurel ya, bisa follow, nanti beliin bakso aja langsung Iya. kok. Dapat nomor telepon ya, bisa Ini kontak. nomor teleponnya di sini ya. Nanti tolong editor edit ya. Tambahin ya edit. Emang karena jajanan dekat UNAS sendiri pun enak-enak ya. Enak-enak betul. Salah satunya nih kayak di kafe yang ini kan. Oh, Kafe ini aduh. enak banget. Apa nih Enak. Kak? Kita Nama sampai kafenya lupa Kak? kita ada di mana, gengs? Jejak Coffee. Jejak Jejak Coffee. Coffee. Jalan kaki dari UNAS. Oh. Instagramable Berapa menit? banget Berapa menit, juga Kak? kok. Nggak nyampe 2 Kalau menit dia ya. jalannya kayak flash langsung sejak. Nggak Oh. nyampe gitu ya. Dan saat ini juga merupakan salah satu yang punya itu dosen dari ilmu komunikasi UNAS loh. Jadi Siapa tuh Kak? aduh siapa? Tentunya Ibu Anita Rosana. Wah.
Emang nih kafenya Bu Anita memang menginspirasi kita juga ya buat teman-teman yang mau kerja kelompok, mau syuting tugas, bisa banget sih langsung ke Jejak Cafe. Tuh. Pokoknya harganya merakyat banget, kantong. Kantong pelajar. Kantong pelajar. mahasiswa. Kantong Mahasiswa. Kita udah mau belajar lagi. Masih belajar. Kamu masih belajar. Pelajar. Ade ngapain di sini gitu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada apa sih harapan atau cita-cita dari teman-teman sekalian setelah lulus dari Ilmu Komunikasi Universitas Nasional? Mau mulai dari siapa dulu nih? Harapan. Dari Kak Aurel dulu aja nih ya. Ladies first coba. Masa depan. Ke depan ya. Gimana dari Kak Aurel nih? Coba Kak, gimana Kak? Masa depannya mau jadi apa? Atau mungkin harapannya bisa wisuda dengan baik ya, gitu, bisa wisuda dulu. Nah, terus Sudah dulu. Sudah. Terus atau mau ada rencana lain nih, planning aku mau bikin apa gitu. Harapannya lulus nilai yang terbaik pasti di UNAS, cum laude. Oke, nah sekarang kalau dari harapan dan cita-cita lulus dari Ilmu Komunikasi UNAS menurut Kaluna nih periklanan gimana? Harapan semuanya paling ini kali ya, kerja di agensi atau enggak jadi social media manager itu, karena kan lagi booming banget nih oil shop, semua apapun yang berdasarkan social media. Atau mungkin di perusahaan startup. Ya. Bener-bener kita generasi Gen Z yang bener-bener harus maju buat jadi contoh buat teman-teman sekalian, up to date. Oke teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, tentunya kita bakal ada pesan-kesan nih dari teman-teman bestie dari Ilmu Komunikasi loh. Nah langsung aja yuk Besti, kita bisa ada yang mau disampaikan buat teman-teman. Gimana Aku nih? dulu ya. Mungkin Karausan dulu ya. Kalau pesan dari gue sih untuk kalian semua yang nonton podcast ini, kalian memilih jurusan konsentrasi, maksudnya kalian memilih konsentrasi itu menurut passion kalian. Karena apa? Dan kalau emang udah se-passion kalian, pasti menjalaninya itu tidak susah gitu, akan mempermudah seperti itu. Oke, kalau dari Kak Aurel sendiri public relation gimana? Sama sih kayak yang tadi Rausan bilang, kalau pilih jurusan sesuai passion kalian, karena kita ngejalaninnya juga kan nggak sebentar, jadinya biar apa ya, enak aja ngejalaninnya gitu. Iya, oke. Terus kalau dari Kaluna periklanan bagaimana? Pokoknya jangan sampai salah pilih konsentrasi, karena itu kan berkepanjangan ya. Iya. Jadi kayak kalian harus benar-benar sesuai passion kalian, dan kalau mau yang asik masuk ke iklan. PR sih. Masih Tidak. pokoknya Ayo, jangan di mana-mana karena itu iklan. Iklan. Oke. Udah itu aja. Oke, baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara ya kan, kita udah menemenin kalian nih ya ngobrol-ngobrol kepo. Nah, sekarang mungkin kalau dari aku pesannya, kalian jalanin kuliah sebaik mungkin, boleh mendengarkan kritik orang lain ya, saran, tapi tetap kalian yang menjalani, kalian harus happy. Jangan lupa masuk di Ilmu Komunikasi UNAS. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah.